Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau izinkan kami bisa datang di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah terus nama-Mu ditinggikan di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami. Sehingga Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Dan saat ini kami mau mendengar firman, singkapkan yang rahasia. Kami mau terus dipenuhi oleh firman, karena firman-Mu memberi kami hidup. Firman-Mu memberikan kami hati yang bijaksana. Firman-Mu adalah hikmat bagi jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur dan biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami. Sehingga firman-Mu menjadi rema dan daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Ini jam-jamnya ngantuk, betul nggak? Enggak ya? Luar biasa, berarti Bapak Ibu rohani kalau di surga ada di tingkat yang ke-7. Salam kanan kiri, kita di surga tingkat yang ke-7 karena nggak ngantuk. Hari ini firman Tuhan tentang membangun generasi. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. 2 Tawarikh 26. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, segala usaha Usia itu berhasil karena dia mencari Tuhan. Dan dikatakan usia mencari Tuhan ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Berarti ayahnya itu telah menjadi teladan. Dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Pernah nggak lihat video tentang anak-anak kecil itu yang menirukan orang tua? Bener ya? Ada anak kecil, orang tua ada, makanya kadang-kadang bahaya ya anak kecil itu kalau kita lepas ya kan. Karena ada kakek-kakek itu jalannya gini saudara. Gini ya. Itu anak kecil bayinya kalau jalan juga begini. Jadi akhirnya itu terus kebiasaan. Jangankan anak, kalau saudara lihat kucing ya. Kucing itu ada orang jalannya begini kan. Itu kucingnya juga menirukan tuanya, betul enggak? Karena yang dilihat itu lebih cepat berpengaruh daripada yang kita dengar. Makanya coba kalau di YouTube itu juga sering kan ada apa namanya prank ya kan. Ada orang tiba-tiba lari. Kira-kira yang lain langsung lari, padahal mereka nggak tahu ada apa, betul kan? Karena yang dilihat itu lebih berpengaruh daripada yang dia dengar. Makanya anak-anak itu kalau dibilangi itu berkali-kali, karena seringkali nggak didengarkan, betul? Tapi kalau yang kita lakukan itu teladan hidup itu mereka bisa belajar. Nah, dikatakan usia ini melihat bapaknya. Bahkan kalau kita baca tentang Yakub, gak usah dibaca ayatnya. Yakub itu berkata bahwa Tuhan itu, ayahnya itu menghormati Tuhannya. Allah yang disembah oleh kakekku dan yang disembah oleh bapakku. Kemudian dia juga berkata, atau Allah yang disembah kakekku dan yang dihormati bapakku. Dia melihat. Dia tahu bapaknya menghormati, dia tahu kakeknya menghormati Tuhan. Karena waktu Yakub lahir, dia besar, itu masih ada Abraham. Dan mereka pernah tinggal satu kemah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka sama-sama bisa belajar, Yakub bisa belajar dari kakek dan dari bapaknya. Nah, kita mulai melihat ya keluarga pada waktu Tuhan menciptakan seluruh bumi, setelah itu Tuhan menciptakan keluarga. Adam dan Hawa dijadikan Tuhan di dalam pernikahan, diberkati dalam pernikahan, dan Tuhan berkata beranak cuculah. Keluarga itu, Tuhan itu keluarga adalah miniaturnya surga.
Tuhan punya rencana bahwa di keluarga itu kita menemukan home. Kita menemukan yang namanya penerimaan. Di rumah kita bisa pulang. Di dalam keluarga lah pada waktu kita bergumul ada yang menolong. Ada tempat kita curhat. Ada tempat kita berlindung. Benar enggak? Itu rencana Tuhan. Tetapi tidak semua keluarga demikian. Banyak keluarga bukan cuma anak gak mau pulang. Istri pinginnya gak pulang, suami pinginnya gak pulang. Karena rumah tidak menjadi tempat istirahat. Bukan menjadi tempat yang membahagiakan. Bukan tempat yang membuat mereka menemukan damai sejahtera, menemukan kasih. Tetapi perselisihan. Nah, kalau dikatakan membangun generasi, kita sedang membangun orang-orang yang tadi dikatakan takut akan Tuhan. Saudara, kita yang punya anak siapa di sini? Sudah berkeluarga. Yang lain belum punya anak atau belum menikah? Yang belum menikah? Belum menikah ya? Siapa lagi belum menikah? Sorry, saya nggak pakai kacamata soalnya, saya nggak tahu. Kapan? Cuma kelihatan tangannya. Oke. Kita ini sudah menikah, punya anak. Belum punya anak kalau belum menikah, punya cucu, kita ini tetap anak, betul. Sekalipun kita punya anak, sudah punya cucu, kita itu juga anak buat orang tua kita. Nah, kita itu belajar rumah tangga, kita membangun generasi yang kuat atau tidak, itu tergantung pada kita juga. Bukan hanya tergantung kepada Tuhan. Saudara, usia tadi menjadi takut akan Tuhan karena dia melihat teladan dari bapaknya. Yakub mengenal Allahnya karena dia kenal Tuhan itu dari Abraham dan Yakub. Kita ada banyak rumah tangga yang berantakan, ternyata karena dia telah dididik lahir dari keluarga yang berantakan di atasnya. Saudara, kapan hari ada seorang ibu ya, dia cerita, dia itu sudah punya anak, sudah menikah, anaknya sudah 3. Tetapi yang dia ternyata enggak sadari, dia itu punya luka hati di hatinya. Sehingga dia itu enggak bisa merdeka, dia itu pahit, sehingga dia itu cepat sakit hati sama anak-anaknya. Suatu saat di tempat kerja, manajernya itu waktu hari ibu, semua orang disuruh menulis ucapan hari ibu untuk ibunya. Dia bilang gini, semua ini tulis curhat saudara. Baik yang baik dari ibumu atau unek-unek kamu dia pernah sakit hati atau trauma. Apa yang di hatimu yang tidak pernah kamu katakan pada mamamu, tulis. Semua itu akan ditutup, tidak ada satu orang pun yang baca. Ya, semuanya itu cuma supaya hati kita plong. Mereka ditulis. Nah, ibu ini cerita, waktu nulis, dia seorang ibu, tapi dia juga anak, betul? Dia nulis semuanya yang pernah dia diberkati ibunya, sakit hatinya, bagaimana ibunya pernah ngutukin dia, bagaimana ibunya seringkali melukai hatinya. Dia pokoknya ada banyak hal yang dia itu nulis itu dia cerita. Saya waktu nulis itu sampai nangis. Karena ada banyak hal yang terpendam. Karena dulu aku anak pertama, aku harus kuat. Aku enggak pernah tunjukkan luka hatiku. Sampai aku punya anak, itu terpendam. Sehingga aku akhirnya menjadi orang yang juga cerewet kepada anakku. Terus kemudian setelah menulis, dia tidak tahu ternyata benar amplop itu enggak ada yang baca. Tapi dikirim ke ibunya masing-masing. Waktu dibuka, tapi di situ ditulis. Tulisan ini dari anak-anak ibu atau anak ibu, dia tidak tahu kalau tulisan ini dikirimkan. Ini adalah suara hati mereka. Kalau tahu dikirim, ya mereka nggak berani toh ngomong begitu ya kan. Terus tapi kemudian dia bilang gini, ya ampun kita kaget. Waktu pulang, ternyata ibunya itu kayak sedih.
Tapi ya malu untuk ngomong, akhirnya dia ngomong, kamu ternyata luka hati sama saya. Dia ngomong-ngomong terjadi pemulihan. Dia nangis, baru kali dia bilang ini, baru kali itu aku bisa nangis. Karena selama ini aku belajar jadi tegar. Ibunya meminta maaf, terjadi pemulihan. Sejak itu dia juga pulih di dalam memandang anak-anaknya. Tidak lagi cerewet seperti sedia kala. Dia cerita, ibunya dulu gak cuma cerewet, suka ngutuk, suka ngomong yang melecehkan. Pokoknya perkataan itu merendahkan, itu melukai dia. Sehingga, sorry ya saya minum. Sehingga luka yang dia belum beresin, itu dia bawa di dalam pernikahan. Dia bawa di dalam mendidik anaknya. Tapi waktu dia pulih, dia juga pulih terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya dia juga dipulihkan karena dia melihat mamanya tidak lagi seperti kemarin. Saudara, pemulihan itu harus antara Tuhan dan kita. Tuhan itu berhadapan dengan hak pilih kita. Ingat waktu Yunus melarikan diri dari Niniwe. Iya kan? Yunus dimakan ikan besar. Iya betul kan? Kayak bingung, Yunus kan 3 hari. Di dalam 3 hari, kenapa dia harus dimakan ikan? Karena untuk memutuskan mau untuk pergi ke Niniwe, tetap itu keputusan Yunus. Walaupun Tuhan mau, sampai dimakan ikan, bukan dimakan, ditelan. Masa ditelan ya? Bahasanya, ya masuk perut ikan ya kan. Bukan dimakan, dimakan mati ya kan. Masuk ikan besar, itu banyak memperkirakan itu paus saudara. Enggak ada ikan yang lebih besar lagi dari paus. Itu paus dimakan. Dimasuk di dalam perutnya. Selama 3 hari, itu Tuhan berhadapan dengan hak pilihnya Yunus. Dia bisa tetap menolak atau mau. Cuma Yunus akhirnya enggak menolak karena dia enggak tahan. Dia di dalam perutnya ikan. Saudara, demikian juga untuk pemulihan. Kita tidak bisa melahirkan generasi yang berhasil, generasi yang takut akan Tuhan, sebelum kita dipulihkan. Ada lagi seorang yang bercerita, dia punya ayah yang sangat baik. Ayahnya membiayai keluarganya, dia ayah yang bertanggung jawab. Tapi otoriter. Ayahnya menuntut anak-anaknya untuk sempurna, demikian juga dengan istrinya. Perfeksionis, menuntut semua sempurna. Nilai-nilai sekolah semuanya harus bagus. Kalau enggak bagus, didamprat, dimaki dan sebagainya. Dia berkata padahal bapaknya itu cinta Tuhan. Tapi membuat luka hati anak-anaknya. Suatu saat dia memberanikan diri ngomong bapaknya. Dia nulis tapi dia baca di depan bapaknya. Papa, kamu adalah orang yang baik. Dia nulis itu sambil gemetar, sambil nangis karena takut dimarahi. Kamu orang yang baik, kamu orang ayah yang bertanggung jawab. Tapi kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan banyak melukai hati kami. Seluruh keluarga ini terluka. Dia bilang itu, ayahnya dengerin terus. Sampai terakhir selesai, dia pikir ayahnya marah. Ayahnya cuma bilang gini, terima kasih kamu berkata aku ayah yang baik. Karena selama ini yang paling kutakutkan, aku tidak bisa menjadi ayah yang sempurna. Bagi dia menjadi ayah sempurna adalah kalau anak-anaknya jadi sempurna. Makanya dia keras. Terus dia berkata, kamu tahu kenapa papa keras? Kenapa papa menuntut anak-anak sempurna? Karena aku dulu dididik oleh orang tuaku harus sempurna. Cara didik orang tuanya itu melukai dia. Tapi karena dia tidak beresin, itu dia bawa pada pernikahannya. Makanya ini yang namanya kutuk
keturunan. Dia terluka dengan cara didik ayahnya, dari cara didik ibunya yang menuntut dia sempurna. Sampai waktu dia menikah, dia takut tidak menjadi ayah sempurna, dia takut anaknya tidak sempurna, dia takut rumah tangganya tidak sempurna, maka dia memelatih semuanya dengan cara keras seperti yang dia terima dari ayahnya. Tapi waktu dia sadar itu, dia mulai minta ampun sama Tuhan. Alkitab berkata, kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi kamu. Orang tua kita enggak sempurna. Kalau kita mengasihi keluarga kita, anak kita, seperti orang tua kita mengasihi kita, maka kamu akan mengasihi dengan cara seperti orang tua kita, karena yang kita tahu itu. Makanya kita bisa melihat dari anak-anak kelakuannya seperti apa, kita tahu di rumahnya dididik seperti apa. Itu sebabnya yang Tuhan katakan kita harus dipulihkan. Tetapi pemulihan itu harus ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Tuhan sangat ingin memulihkan kita. Tuhan itu lebih mudah membelah laut daripada membelah hati manusia. Karena manusia, hak pilihnya di hatinya ada pintu yang tertulis aku. Makanya Tuhan perlu mengotok untuk dia bisa menjamah, untuk bisa masuk. Nah, Bapak ini tadi yang luar biasa, dia menyadari kesalahannya. Dia mulai mengampuni papanya, mengampuni mamanya, dan tahu apa yang dilakukan itu salah. Itu sebabnya jangan pakai standar orang tua kita. Kalau kita memakai standar mereka, kalau salah kita juga ambil, maka kita akan menghasilkan generasi yang luka. Makanya luka, luka, dan luka. Kita harus menjadi orang yang dipakai Tuhan sebagai orang yang membawa pemulihan. Hanya orang yang pulih yang bisa memulihkan. Makanya Alkitab berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang artinya hidupku untuk menjadi berkat. Hidupku untuk Tuhan. Makanya dipulihkan dengan cara melepaskan pengampunan apa yang dilakukan orang tua. Lalu mengambil yang baik dan membuang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena urapan turun dari atas. Apa yang ada di hati kita itu yang turun. Makanya sifat orang tua itu selalu akan turun kepada anaknya. Kalau anaknya luka. Ada seorang lagi, Joyce Meyer. Saudara tahu Joyce Meyer atau pernah dengar? Joyce Meyer selama dia remaja, dari anak-anak sampai umur 18 tahun dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Selama 200 kali. Dia bisa benci bapaknya. Dia bisa luka dengan bapaknya. Benci dulunya. Kalau dia benci dan membawa luka itu di dalam hatinya, kira-kira waktu menikah dia melahirkan generasi ilahi? Tidak. Karena dia luka. Lukanya akan menurun kepada anaknya karena dengan luka dia akan berbuat jahat kepada anaknya. Ada seorang ibu ya kesaksian, ini anak ini di Amerika, dia anak-anaknya melarikan diri ke Amerika, cuma satu yang anaknya 5, cuma satu yang tinggal di rumah di Indonesia, yang 4 semua nggak tahan. Terus yang satu cowok kokonya mereka anak orangnya bilang, kok kamu yang jaga mama karena mama sendirian, kamu yang tinggal sama mama. Saudara tahu mamanya ngutukin dia setiap hari. Kenapa kamu nggak mati aja? Kamu anak sial, terus dikutukin, lumpuh dari leher sampai ke kakinya, leher sampai kaki. Begitu lihat anaknya lumpuh, tambah dikutuki. Terus dia langsung anak-anaknya bilang, "Ma, dari kita masih kecil sampai sekarang, mama suka ngutuk. Sampai koko ini lumpuh, kamu tetap ngutukin." Sampai kokonya bilang gini, "Aku pengen mati.
Kalau aku bisa lari, aku juga bisa lari dengan kalian. Tapi karena aku mengasihi mama, aku tinggal untuk menjaga. Tapi akhirnya dia lumpuh. Dan mamanya bilang, aku dulu juga selalu dikutuki oleh mamaku. Sehingga sakit hatinya, gak bisa ngutuki mamanya sudah meninggal, ngutuki anaknya. Nah ini loh saudara, kita punya anak, kita itu juga anak. Makanya kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Tapi sumbat-sumbatnya dibersihkan dulu. Luka hati masa lalu, ikatan masa lalu, trauma masa lalu, kekecewaan, cara didik yang salah. Makanya kita ini dirubah cara pikir, memakai standar firman Tuhan. Mengasihi pakai standar firman Tuhan, bukan standar orang tua. Kalau orang tua tidak ada yang sempurna. Kita bisa luka. Saudara, kalau saya mau luka, saya bisa luka sama orang tua saya. Ayah saya itu baik, sabar. Tegas, sabar. Ibu saya sangat mengasihi, lucu ibu saya. Tapi juga kejam. Ada kejamnya, ayah saya enggak. Ibu saya tuh namanya seorang ibu itu kan cerewet. Udah gitu kan dia di rumah terus ya kan. Ayah kita kerja, wah cerewet. Banyak luka enggak? Banyak. Tapi saya memutuskan melihat yang baik, bukan yang melukai. Akhirnya sifat ibu saya enggak turun. Saya bisa jadi pemarah. Sampai kakak saya bilang Deborah itu paling enggak pemarah. Kenapa? Karena saya mengampuni, tetap hormat. Dan saya memilah mana yang baik saya ambil. Yang tidak sesuai firman Tuhan, ya dibuang. Sekalipun orang tua kadang-kadang sering bertengkar. Masalah apalah. Tapi saya sama suami hampir tidak pernah bertengkar sudah 20 tahun menikah. Kenapa? Sama-sama mau stop yang jelek, berhenti sampai padaku. Selesai, saya harus bereskan. Kalau kita bereskan, generasi kita selanjutnya gak perlu susah-susah membereskan yang belum kita bereskan. Mereka cukup membereskan karakter mereka yang belum baik, tapi bukan karena yang diturunkan oleh kita. Kita harus berubah. Makanya Alkitab berkata begini di dalam Lukas 6 ayat 31 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa yang kamu ingin perbuat, orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka. Banyak orang terluka dengan cara didik orang tuanya. Sudah tahu itu melukai, tapi dia melakukan hal yang sama. Tapi kalau orang yang dewasa rohani, mengasihi Tuhan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, karena mengasihi Tuhan, maka dia akan berubah. Yang begini melukai, aku sudah tahu, yang gini melukai, aku tidak akan memakai sifat yang ini karena aku tidak mau melukai. Apa yang kau inginkan diperbuat orang tuamu? Aku itu paling senang kalau orang tuaku itu enggak pilih kasih. Aku paling senang kalau aku berprestasi orang tuaku muji. Aku paling senang kalau aku menunjukkan tentang nilai-nilaiku ibu saya atau karyaku. Dia antusias untuk melihat. Dia mungkin meluruskan yang salah, tetapi dia tidak memaki-maki. Lakukan apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Saudara, kepekaan itu begitu. Banyak orang tanya gini, peka itu aku enggak dipasih Tuhan, kepekaan. Peka itu dimulai dari belajar memakai sepatu orang lain. Yang artinya, kalau aku jadi dia, kira-kira perasaanku gimana?
Makanya kalau saya dulu dipikir orang-orang selalu ngomong saya peka. Padahal karena saya menempatkan diri saya kepada dia. Kalau dia diem di sini, nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang say hi. Kira-kira kalau aku jadi dia, grogi, merasa tidak diperhatikan, merasa ditolak di tengah-tengah ini atau enggak. Kalau aku ngerasa ditolak, maka aku akan datangi dia. Oh, orang ini kalau diajak lama ngobrol ngalor ngidul berjam-jam, dia cuma dengerin. Kalau aku jadi dia pasti teler dengerin saya. Kalau gitu harus aku penguasaan diri dalam berbicara. Sama dengan pada waktu kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu banyak ya yang saya konseling ya. Bentar. Ternyata ini kebanyakan orang percaya, tapi banyak orang percaya juga. Menikah dan punya anak memang untuk balas dendam. Karena hatinya enggak boleh. Karena dulu dia dianiaya orang tuanya. Dia menikah, dia punya anak untuk balas dendam. Dia melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan kepada anak-anaknya. Makanya kenapa orang Kristen harus dipulihkan hatinya? Supaya kita tidak jahat seperti orang tua kita. Tetapi kita baik seperti Tuhan kita. Dipulihkan. Karena kalau enggak, luka masuk kepada anak-anak. Dan anak-anak kita akan terus turun-temurun membawa luka kepada anak-anaknya. Makanya orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, sekali lagi, stop sampai di sini. Karakter mamaku, karakter papaku, kutuk keturunan, stop sampai di atas kepalaku. Dan aku menjadi ciptaan baru. Maka generasi yang kita lahirkan, kita besarkan adalah generasi yang dipulihkan. Makanya dulu ada seorang bapak, mungkin saya pernah ceritakan di sini atau enggak, seorang bapak dia cerita, saya dulu kalau sama anak saya kejam, saya merasa menjadi penguasa di rumah. Itu kalau mukul anaknya itu pakai ini sabuk, kopel sabuk itu yang gede. Itu anaknya tuh bisa teriak-teriak, itu dia senang. Loh Kristen loh saudara. Dia senang, dia pukul anaknya. Sampai anaknya ada yang lari ke mana? Ke pohon, saking takutnya. Nunggu sampai bapaknya sudah lupa, sudah reda, itu baru dia turun. Tapi ada anaknya yang terakhir, semakin dipukul, dia enggak nangis, dia melototi papanya begini. Dia pukul lagi, sekeras-kerasnya dia pelototin papanya. Terus dia cerita, dia kesaksian. Saya enggak tahu waktu lihat anakku melototin saya yang gemetar. Saya kayak gemetar, kayak saya melihat matanya itu kayak penuh kebencian. Dia benar-benar benci saya tiba-tiba gemetar. Nah dari situ, dia mulai melihat kenapa kok gini, sampai dia akhirnya datang ke hamba Tuhan. Dia ternyata dulu diperlakukan bapaknya begitu. Terus dia sadar kenapa aku ternyata punya sifat yang sama seperti bapakku. Padahal aku benci papaku. Terus hamba Tuhan itu menyatakan untuk dia mulai mengampuni papanya. Mulai mengoreksi apa yang enggak benar. Semuanya kalau hati kita sudah mengampuni, mulai kita itu pandangan kita itu jadi jernih. Setelah itu dia datang ke anaknya saudara, datang ke anaknya yang terakhir. Yang terakhir, yang lain-lain enggak, belum karena dia pukul anaknya lari. Ini enggak nantang. Dia datang ke anaknya, dia berlutut. Dia itu ngomong ke anaknya, belum peluk karena anaknya itu kayak nolak papanya. Dia berlutut, dia bilang ampuni papa, selama ini papa jahat. Papa jahat karena papa dulu benci dengan kakekmu. Karena papa diperlakukan ini, terus tahu anaknya nangis. Terus dia bilang, aku mengasihi papa, aku mengampuni papa. Dipeluk papanya, terjadi pemulihan, papanya nangis. Dia bilang, sejak itu saya bisa belajar untuk lemah lembut. Sejak hatiku dipulihkan. Itu sebabnya kita enggak cuma berkata, oh aku mau membangun generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Tapi kita enggak pulih.
Itu sebabnya semua orang punya luka. Saya punya luka dari keluarga, dari saudara, dari orang lain, dari teman sekolah. Banyak luka. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tetapi pilihan pada kita mau dimerdekakan atau tidak. Itu sebabnya kalau kita ngajar anak, yang terpenting adalah selain takut akan Tuhan, belajar bisa mengampuni. Karena mengampuni itu kemerdekaan. Waktu tidak mau mengampuni, maka kamu masih terikat, masih ada di dalam kuk perhambaan. Makanya dilepaskan, disembuhkan. Makanya ada pelayanan inner healing bagi orang Kristen. Bukan hanya menolak roh jahatnya, tapi jiwanya dipulihkan. Salam kanan kiri, katakan kita harus dipulihkan. Ayat yang terakhir, tadi saya sudah baca tapi kita akan baca lagi. Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat 34. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar mengasihi keluarga dan anak bukan standar orang tua kita. Dulu orang tuaku cara mengasihinya begini. Bukan cara mereka mengasihi, tapi bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Dan bagaimana cara Tuhan mengajar kita bagaimana mendidik. Itu sebabnya kita pulih, anak kita pulih. Kita pulih, pernikahan pulih. Karena segala sesuatu dimulai dari kita. Karena kita yang mengenal Tuhan. Maka Tuhan yang memakai kita untuk membawa kehidupan. Membawa pemulihan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya minta pemain musik maju ke depan. Joyce Meyer pada waktu dia dipulihkan, dia berkata, saya sekarang lebih kuat. Saya mengenal Tuhan jauh lebih baik setelah dia mengampuni papanya. Dan lewat hidupku, Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang punya penderitaan yang sama dengan aku. Dipulihkan. Dulu ada seorang, barusan ya, saya ketemu ada suami saya juga, suami istri. Itu dulunya suami istri ini cerai. Sebelum mereka menikah, dua-duanya tuh kawin cerai. Mereka cerita sama saya, mereka pemabok, pemakai narkoba, dia diskotik, tatoan. Terus mereka juga, ibunya bilang begini, seorang ibunya, saya dulu juga pelakor, pastor. Saya ini pelakor, kerebut suami orang. Terus juga, dan sebagainya. Terus dia itu takut, gimana kalau anak-anakku nanti sifatnya sama? Menurunkan yang sama karena dua-duanya berantakan. Dua-duanya pernah menikah berkali-kali terus menikah dua orang ini. Tapi akhirnya mereka mau pulih. Mereka minta ampun sama Tuhan terus dia panggil anak-anaknya. Anaknya sudah yang lahir dari mereka dipanggil. Dia cerita, papa itu sebenarnya seorang pemabuk, narkoba, pokoknya penjudi, pokoknya semua kenakalan itu ada. Terus mamanya, mama itu dulu, mereka seks bebas. Mamanya juga berkata begitu, mama juga pernah jadi pelakor, merusak rumah tangga orang. Mama itu juga ini. Dia ngomong, terus anak-anaknya bilang gini, mereka deg-degan, apa pandangan anak-anaknya? Karena anaknya gak pernah tahu. Ini memang masa lalu, anaknya gak tahu. Terus anak-anak bilang, kami bangga, papa mama mau cerita kepada kita. Papa mama rusak. Tapi sekarang bertobat sehingga kita tahu bagaimana Tuhan bisa memulihkan papa mama yang rusak. Dan kami tetap mengasihi mama dan papa, anaknya 3. Mereka kemudian berpelukan, berdoa dan kemudian mereka membawa di dalam Yesus. Dan mereka begini, anak-anak saya sekarang, itu waktu itu anak-anaknya masih remaja. Anak-anak saya semuanya sudah menikah, sudah punya anak sehingga saya punya cucu. Tapi tidak ada satupun rumah tangga anak-anak saya yang rusak. Tidak ada satupun cucu-cucu saya atau anak saya kena narkoba. Semua dipulihkan. Kenapa? Karena semua sudah diputuskan
pada waktu mamanya mengakui di hadapan Tuhan dan mau pulih. Cukup pada mereka dan anak-anaknya tidak perlu mewariskan yang jahat, tidak perlu mewariskan dosa. Sehingga yang mereka lahirkan adalah generasi yang benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Seringkali ada banyak hal yang buruk yang kami pertahankan, baik itu kepahitan, kekecewaan, trauma masa lalu, dendam masa lalu, cara didik orang tua yang salah, kami pertahankan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau dipulihkan, kami membuka hati kami mau Tuhan darah Yesus mentahirkan hati, mentahirkan pikiran kami, sehingga kami disembuhkan. Kami mau memakai standar firman Tuhan, sehingga cara didik kami, cara kami mengasihi sesuai dengan standar Tuhan. Bukan standar orang tua, bukan standar orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat hidup kami, generasi yang benar, generasi yang takut akan Tuhan dilahirkan. Karena kami mau anak-anak kami berhasil, anak-anak kami sukses, anak-anak kami diberkati Tuhan dalam segala hal. Pakai kami untuk menjadi orang-orang tua yang pulih, yang memberkati anak-anak kami. Dan kami semua yang belum menikah, anak-anak Tuhan, biarlah kami menjadi kebanggaan Tuhan dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Kami melepaskan pengampunan kepada orang tua kami yang salah. Kalau mereka jahat, kami lepaskan pengampunan. Kami tetap menghormati dan mengasihi mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh